toes off my feet so I can dance. I just wanna praise you, I just wanna praise you, You broke the chains, now I can't lift my head, and I'm gonna praise you, I'm gonna praise you, Everything that could go wrong, all went wrong at one time. So much pressure fell on me. I thought I was. Shalom Bapak Ibu Saudara, boleh saya lihat tangan-tangan yang bersuka cita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa sukacita surga telah dinyatakan bagi setiap kita, amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau nyanyi bagi Dia, amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
bersyukur Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Kalau kami masih boleh ada di tempat ini saat ini Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami tahu semuanya hanya karena anugerah-Mu ya Bapa.
bersyukur Tuhan. Buat kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru bagi setiap kami Yesus. Yes. Di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan.
bersurga untuk pagi yang indah karena hadir-Mu di tengah kami. Dan kami percaya saat Engkau hadir sesuatu terjadi atas hidup kami. Biarlah kami membuka diri dan merendahkan hati di hadapan Tuhan dan melihat rencana Tuhan atas hidupan kami. Secara khusus Tuhan, atas setiap pribadi yang Kau telah panggil dan pilih dan tetapkan menjadi milik kepunyaan-Mu. Biarlah setiap kami boleh terbuka, mengerti maksud dan pesan Tuhan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menguduskan hamba yang berbicara dan setiap kami yang mendengar, sehingga kami layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Shalom. Luar biasa. Saya ingat 2 tahun yang lalu saya kemari dan gak sepenuh ini. Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Makasih hambanya Bapak Pendeta Agus dengan Ibu Tere yang sudah berkenan mengizinkan saya boleh menyampaikan pesan firman Tuhan dari Departemen Kaum Pria Nasional, ya, untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini, ya, karena hari ini gereja Tuhan memperingati Hari Nasional Kaum Pria. Jadi yang kaum pria boleh berdiri, yang merasa diri laki-laki. Kalau belum disuruh duduk, berdiri dulu biar ketahuan. Nah, ketahuan. Ibu-ibu, perempuan-perempuan boleh tepuk tangan buat para pria. Kurang kenceng, kasih semangatnya buat pria-pria. Oke, yang pria bangga gak jadi pria? Bangga gak? Kalau bangga tepuk tangan buat diri sendiri yang paling kencang. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Bapak-bapak, ibunya udah duduk dari tadi. Oke. Ya, jadi ini adalah sebuah kebanggaan karena pada hari ini kita boleh bersama-sama memperingati Hari Kaum Pria Nasional, di mana di bulan Agustus ini gereja-gereja Sidang Jemaat Allah di seluruh Indonesia itu memperingati Hari Kaum Pria. Ya, jadi menyadarkan kepada kita gereja Tuhan pentingnya pria, ya, pentingnya pria, ya. Ibu-ibu yakin nggak pria itu penting? Hah? Kita ada karena ada pria, betul nggak? Tanpa pria nggak ada. Sama seperti pria, ya, sama pentingnya juga adanya wanita. Tanpa wanita nggak ada pria, ya. Nah, jadi itu perlu diperingati, ya, diingatkan kepada gereja Tuhan, ya, bahwa gereja itu jangan melulu perempuan. Saya mau tanya, yang sudah menikah punya suami tapi suaminya lagi ditinggal di rumah, ada? Jangan malu-malu. Oh ya, puji Tuhan, ya, makasih Bu, ya. Ada yang lain? Oh ya, puji Tuhan, ya. Nah, itu tugas kita untuk mendoakan, ya. Karena di dalam 1 Samuel 25 diceritakan tentang kisah Nabal dan Abigail. Ya. Abigail disuruh ke depan, duluan. Ya. Nabal ngumpet nggak mau ketemu Daud. Akibatnya apa? Akibatnya Nabalnya mati, serangan jantung. Ya, Abigail jadi istri Raja Daud. Ya, jadi kalau laki-laki nggak mau maju ke depan, ya, nggak mau ada di dalam Tuhan duluan, wah bisa ketinggalan seperti Nabal nanti. Ya, tapi kalau wanita-wanita yang sudah setia, percaya, ya, kalau kesetiaan kita akan membawa kepada kepada suami-suami kita itu pada akhirnya datang kepada Tuhan. Amin. Ya, ibu-ibu yang suaminya sekarang ditinggal di rumah, berdoa, percaya. Satu orang diselamatkan, seisi keluarga akan
diselamatkan ya. Dulu mama saya begitu, ke gereja gitu ya, pergi ke gereja mama sendiri. Ya papa nggak pernah ke gereja. Ya, sampai anaknya jadi pendeta baru papanya ke gereja. Ya karena papa mama dari Konghucu, lalu kemudian kami dari kecil nggak pernah ke gereja. Waktu saya mungkin sekitar 4 tahun atau 5 tahun bersama dengan kakak saya berdua dijemput oleh guru sekolah minggu ya ke gereja. Nah pada waktu ke gereja seperti itu kami kakak beradik bertumbuh di dalam Tuhan ya sebagai anak-anak sekolah minggu. Mama juga belum ke gereja ya, tetapi setelah itu baru ya mama akhirnya ke gereja. Nah setelah mama ke gereja lama banget baru papa ke gereja. Ya, nah ini saya mempercayai ya dari banyak perjalanan kehidupan kekristenan saya kepada kesetiaan saya kepada Tuhan, saya melihat bagaimana mereka-mereka yang setia sungguh-sungguh mempercayai firman Tuhan, pada akhirnya seisi keluarga, bahkan keluarga besar itu mengenal Tuhan. Jadi saya melihat keluarga dari keluarga mama saya, keluarga papa saya yang tadinya bahkan sangat fanatik. Ya, bahkan mereka bisa punya ilmu-ilmu juga, sembahyang-sembahyang seperti itu, tetapi pada akhirnya mereka datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita mempercayai hal itu akan terjadi dalam keluarga kita. Amin. Jadi ibu-ibu yang bapak-bapaknya, suami-suaminya, ya, yang anak-anak remaja, pemudi yang papanya belum ke gereja, percaya itu, ya, didoakan supaya pada akhirnya sudah mengenal Tuhan. Amin. Ya, jadi kalau dengar firman Tuhan hari ini, itu juga buat suami, buat orang tua kita, ya. Tapi kalau buat yang bapak-bapak bagaimana? Nah ini pesan firman Tuhan hari ini. Jadi yang ibu-ibu gimana? Ya nggak apa-apa, tetap akan diberkati. Firman Tuhan kan nggak pernah akan kembali dengan sia-sia, ya. Oke, nah kita punya tema yang diberikan adalah the unshakable man, ya. Jadi manusia laki-laki yang tidak tergoyahkan, ya, yang bisa berdiri kokoh, teguh, kuat. Dan saya percaya ini harapan para wanita. Betul nggak? Kalau dapat laki-laki yang seperti ini, waduh idaman betul. Ya, pria yang bisa tetap tegar di tengah-tengah masa sulit, yang tetap berdiri tegap di tengah-tengah situasi yang rumit. Nah, itu saya yakin dicari oleh banyak wanita. Ya, dan itu tidak mudah. Ya, bukan hanya wanita, bukan hanya keluarga, gereja juga mencari hal itu. Laki-laki yang bisa berdiri kokoh teguh di hadapan Tuhan. Nah, mari kita lihat di dalam Alkitab kita, di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-58. Firman Tuhan katakan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, ada pesan dari firman Tuhan kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan, bahwa musuh sudah dikalahkan, maut dan kuasa si jahat sudah dikalahkan. Tetapi ayat ini datang menutup perikop dari 1 Korintus pasal 15 untuk mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan mau kita tetap teguh, kokoh berdiri, gak goyah. Sebab banyak orang pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Ya, pada akhir-akhir ini banyak orang mulai meninggalkan Tuhan. Dari hasil penelitian yang saya dapat dari data sumber Departemen Agama, dikatakan 50% generasi muda Kristen, sudah tidak mau ke gereja. Kalau gereja kita penuh, ibadah penuh, nggak berasa, nggak kita rasa seperti nggak mungkin gitu. Tapi kalau kita melihat keseluruhan gereja Tuhan di seluruh Indonesia,
Catatan yang ada dari Departemen Agama, Dirjen Agama mengatakan 50% kaum muda itu nggak mau ke gereja. Nah, kaum muda Kristen yang 50% ini tentunya kan pasti ada penyebab begitu. Dan kalau itu diteruskan, itu menjadi bola salju yang besar, akhirnya terjadi seperti di Eropa. Banyak gereja-gereja kosong. Gereja menjadi museum. Nah, kira-kira kita senang gak kalau itu terjadi? Enggak ya. Nah, untuk itu dibutuhkan orang-orang yang bisa berdiri teguh dalam iman, pengharapan dan kasihnya kepada Tuhan yang tidak mudah digoyahkan, bisa jadi contoh buat generasi berikutnya. Karena mereka mempertanyakan iman kita. Apalagi kalau keluarga-keluarga Kristen yang kemudian orang tuanya udah gak ke gereja. Hidup keluarga Kristennya morat-marit. Kekerasan dalam keluarga, perceraian dan sebagainya. Orang tua khususnya laki-laki yang tidak bertanggung jawab meninggalkan keluarganya dengan begitu mudah. Itu yang merusak. Nah, oleh sebab itu perlu sekali kita menyadari bahwa keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, kalau kita membaca di ayat di atasnya, itu mengajar kepada kita bahwa kuasa kemenangan itu sudah diberikan kepada kita. Yang dibutuhkan adalah sikap kita untuk menyadari bahwa penting sekali untuk kita berdiri teguh. Enggak goyah. Enggak mencelak-mencelek. Bahasa Jakarta bilang, kokoh, teguh. Supaya orang bisa melihat keteladanan iman kita kepada Tuhan Yesus. Karena seringkali banyak hal dahsyat akan Tuhan munculkan kepada kita setelah melewati banyak tahun-tahun kesulitan, tahun-tahun kesukaran. Dan itu bisa kita alami saat kita tahu bahwa kita sedang berdiri teguh di dalam Tuhan. Dan kemenangan itu menjadikan kepada kita sebuah kekuatan yang menjadi sebuah catatan kepada banyak orang. Ini loh kehidupan orang percaya. Bukan kata orang, tetapi saya ngalamin. Ini kisah hidup saya ketika saya setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu 4 poin yang Tuhan ingatkan di situ, dan saya percaya ini menjadi keinginan kita dan kerinduan setiap kita. Untuk berdiri teguh, untuk tidak goyah, selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Nah, bicara pekerjaan Tuhan jangan selalu bicara pelayanan di gereja. Ya, kita tepuk tangan dulu dong untuk worship leaders dengan pemain musik. Ya. Saudara diberkati gak dengan pelayanan mereka? Tepuk tangannya jangan pelan, kencengan dikit. Ya. Mereka mempersiapkan diri untuk melayani, tapi apakah pekerjaan Tuhan hanya diukur dengan bagian yang kita lihat di depan ini? Berarti kalau kita duduk di dalam ruangan terus kita tidak masuk dalam pekerjaan Tuhan? Yang maksud dengan pekerjaan Tuhan adalah segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup ini. Saya ulangi, segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup ini, segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup ini. Apa aja? Cuci, masak, makan, minum, bekerja. Betul nggak? Belajar. Segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup ini, kita kerjakan seperti kepada Tuhan. Itu adalah pelayanan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan maksud. Bukan hanya yang di mimbar, yang khotbah dan sebagainya. Enggak. Jadi Tuhan mau selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Artinya waktu kita ngerjakan segala sesuatu, kita kerjakan itu untuk Tuhan. Karena kita tahu Tuhan yang memberi kepada kita nafas. Kalau gak ada nafasnya,
nggak bisa ngapa-ngapain, betul nggak? Tuhan yang memberi kita kekuatan. Kalau nggak ada kekuatan badannya sakit gimana? Nggak bisa juga. Amin. Tuhan juga yang memberkati segala sesuatu yang kita kerjakan sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang dapat kita nikmati. Jadi giat selalu dalam pekerjaan Tuhan itu mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan mau. Bukan yang saya mau, bukan yang kita mau, tetapi yang Tuhan mau. Jadi sama seperti kita ibadah sekarang, duduk di ruangan ini, jangan minta dikhotbahin gitu. Tapi Tuhan mau apa dengan hidup saya? Apakah yang saya sudah kerjakan selama ini sudah benar atau belum? Kalau belum benar, tegur saya, perbaiki. Supaya saya bisa mengerjakan lebih baik. Nah ini yang kita bawa kepada Tuhan. Setiap waktu kita beribadah kepada Tuhan. Atau kita mendengar pesan baru, tugas baru yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya sekedar datang bawa persoalan. Ya, nggak salah datang sama Tuhan bawa persoalan tuh nggak salah. Ya, masalahnya kalau sekolah di mana-mana yang kasih soal itu guru atau murid. Halo, kalau kita sekolah, yang bawa soal itu guru atau murid? Guru kasih kita disuruh jawab. Sekarang saya mau tanya, Yesus itu guru atau murid? Saudara itu muridnya Yesus atau gurunya Yesus? Tapi kalau datang kepada Tuhan selalu bawa soal. Terus suruh Yesus yang jawab karena Yesus sumber segala jawaban. Betul gak? Betul ya, jadi bertobat ya. Balik sekarang ya. Kalau betul kita berubah, amin. Ya, kalau kita tahu itu salah kita berubah. Yesus itu guru, kita itu murid. Jadi jangan bawa soal, amin. Ya, jadi kita belajar. Nanti Tuhan kasih tahu ini yang dikerjakan, ini tugas soalnya kita kerjakan. Jangan takut, ya. Kalau salah remedial, ya. Jadi diremet, dia usah khawatir. Ya, tenang aja. Selalu angkanya akan bagus kalau tetap masuk kelas. Ya, kalau udah gak masuk kelas ya udah jangan salahin Tuhan, bukan Tuhan gak mau nolong ya. Tapi kalau kita mau setia, Tuhan akan tolong kita. Dan yang keempat oleh sebab itu dikatakan setia dan tekun bersekutu dengan Tuhan. Supaya kita bisa mendapatkan mengerti jawaban dari soal-soal itu. Ya, kenapa sih Tuhan harus terjadi? Kenapa saya harus sakit Tuhan? Kenapa rumah tangga saya seperti ini? Kenapa suami saya modelnya seperti ini? Kenapa istri saya modelnya seperti ini? Tuhan kalau boleh tukar tambah Tuhan. Ya nggak gitu toh. Ya. Kenapa? Karena kita mempercayai Tuhan adalah guru yang baik. Amin. Kita adalah murid. Kita datang belajar. Lalu kita dikasih soal. Kenapa Tuhan? Nanti Tuhan ajarin. Ini. Kalau belum paham diulang. Sampai paham. Yang penting setia dan tekun. Tetap mempercayai Tuhan dan tidak goyah. Kalau goyah udah kita gak bisa apa-apa. Kalau kita lari dari Tuhan udah kacau semua. Karena Yesus berkata di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Habis kita. Iblis pancing kita keluar dengan banyak jebakan. Dengan persoalan yang di dalam. Baik di gereja, baik di keluarga, baik di pekerjaan, di bisnis kita, di sekolah kita. Ada begitu banyak konflik. Tuhan izinkan itu dengan tujuan. Untuk kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Amin. Untuk menjadi dewasa. Karena laki-laki itu harus berani, enggak jadi pengecut. Coba kita lihat dalam Kolose. Kolose pasal 4 ayat 12b. Slide berikutnya. Kolose 2 ayat Kolose 4 ayat 12b.
Kolose pasal 4 ayat 12b firman Tuhan katakan begini. Supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Nah, saya mau Bapak Ibu membaca yang A. 12A. Oke, coba Bapak Ibu baca. 1, 2, 3. Ada orang yang terus berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh tidak percaya ada yang mendoakan. Boleh tidak percaya. Tapi saya mau memberitahu, jika kita ada dalam ruangan ini dan beribadah kepada Tuhan Yesus, itu karena ada orang yang berdoa buat kita. Saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu Saudara sekalian, itu karena ada orang yang berdoa buat saya. Saya bisa melayani karena ada orang yang berdoa buat saya. Dan doa harapan orang tersebut adalah supaya kita dapat melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Dengan sikap yang bertanggung jawab sebagai seorang yang dewasa di hadapan Tuhan. Jadi laki-laki gak cengeng. Baru masalah dikit udah kabur dari gereja. Diomongin sedikit di gereja udah gak lagi ke gereja. Ya kan, baru ribut sedikit sama istrinya udah kabur dari rumah. Enggak, kita bersikap dewasa. Apa sih kedewasaan itu? Kedewasaan itu tidak diukur dari usia. Tapi kedewasaan itu diukur dari tanggung jawab. Ketika kita mendapatkan sebuah tanggung jawab, bagaimana sikap kita? Kita mendapatkan istri, bagaimana kita bertanggung jawab? Dengan perjanjian pernikahan kita sebagai suami dan istri. Kalau misalkan suaminya tidak bertanggung jawab dengan perjanjiannya, itu urusan suami dengan Tuhan. Urusan kita dengan Tuhan bagaimana kita memegang tanggung jawab perjanjian pernikahan kita. Begitupun dengan suami. Kalau suami sudah mengambil komitmen dan bertanggung jawab dengan kedewasaannya, dia akan mengambil tanggung jawab atas perjanjiannya. Sekalipun mungkin istrinya melanggar perjanjian tersebut, dia tetap akan menjaga komitmen perjanjian tersebut. Jadi di sini ukurannya bukan laki atau wanita. Bukan pria atau wanita. Ukurannya bukan siapa lebih dulu yang benar. Tetapi ukurannya adalah siapa yang mau mengambil tanggung jawab. Untuk menunjukkan kedewasaannya. Amin. Nah, jadi kalau kita memahami kebenaran ini, maka kita harus tahu ini adalah harapan semua orang untuk kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Bertanggung jawab atas anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jangan main-main, harganya mahal Bapak Ibu. Harganya mahal. Kitab Ibrani katakan, kalau kita kemudian lari meninggalkan Tuhan, dengan anugerah apa lagi kita bisa mendapatkan pengampunan? Enggak ada Bapak Ibu. Enggak ada. Jadi hormati kasih karunia yang Allah sudah berikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, anugerah ini Tuhan minta supaya kita perhatikan bagaimana kita bersikap dewasa. Teguh berdiri, kita baca bersama-sama. Ada teksnya, kebaca nggak? Baca ya. Kalau nggak kebaca saya bacain. Teguh berdiri dengan sikap orang dewasa yang punya prinsip untuk hidup seperti yang dikehendaki Allah. Jadi setelah kita bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan. Begitupun dalam berkeluarga, pasti
Istri mengharapkan suami memiliki prinsip. Begitupun suami mengharapkan istri punya prinsip. Jadi semua diminta menjadi dewasa di dalam Tuhan. Amin. Memperhatikan nilai-nilai yang diperlukan. Oleh sebab itu mari kita lihat prinsip pria integritas. Ibu-ibu boleh catat juga, nanti kasih tahu suami. Prinsip pria integritas, klik satu slide lagi, dikatakan slide saya banyak Bapak Ibu. Ada 70, ini baru 3. Ini baru pembulan, saya belum perkenalan diri kan. Jadi ini belum masih. Ya, prinsip pria integritas ya. Dikatakan senantiasa hidup dengan menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi prinsip pria integritas senantiasa hidup dengan menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Di antaranya hidup dalam kasih, kebenaran, keadilan, kekudusan, dan tanggung jawab. Ini masih banyak yang lain. Ada kesetiaan, ada kemurahan, ada kebaikan, ada penguat. Banyak sekali. Ini baru sebagian, makanya saya bilang di antaranya. Antara lain, nah ini yang paling gampang. Bagaimana kasih, bagaimana dengan keadilan, bagaimana dengan kebenaran. Bagaimana dengan tanggung jawab kita. Nah ini yang Tuhan cari dari kehidupan kita. Dengan kekudusan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan mau supaya ini menjadi gaya hidup sehari-hari kita. Harus punya prinsip. Kalau nggak punya prinsip Bapak Ibu, mudah sekali digoyahkan. Ya, kita akan jadi orang Kristen yang mudah digoyahkan. Dan yang celaka, kalau laki-laki sudah goyah, saya beritahu, istri, anak itu goyah. Maka kita lihat di gereja banyak kali laki-laki jarang ke gereja, banyak wanita. Hampir di semua gereja, termasuk di tempat saya. Saya mengembalakan di GSJ Kemah Kasih, di Jalan Jaya 24 nomor 2 Menceng. Ya ini baru perkenalan kan. Mungkin ada yang belum kenal karena 2 tahun yang lalu kan saya belum, mungkin saya datang Bapak Ibu belum ada gitu ya. Nah nama saya Timotius Alexandra. Ya. Nah wajah saya biar kelihatan gantengnya seperti ini. Ya, ditutup lagi ya. Mencegah katanya. Ya. Nah jadi kita belajar bagaimana kita mengerti. Ya, ini sesuatu yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Kalau pria gagal, maka istri dan anak-anak itu cenderung gagal, cenderung gagal. Ya, banyak terjadi karena istri saya pelayanan di Wanita Bijak. Begitu banyak konflik, saya dengerin aja kisahnya. Pelayanan wanita yang begitu sedemikian rupa. Banyak sekali kekecewaan, banyak sekali kepahitan. Dan saya ikuti pria sejati dan menemukan begitu banyak pria yang berantakan dan yang brengsek luar biasa. Kenapa? Karena sejak dari awal mereka nggak ngerti bahwa penting sekali mereka harus punya prinsip. Kalau enggak dunia akan mempermainkan kita. Ya, dunia akan mempermainkan kita. Penting sekali kita memiliki prinsip-prinsip yang benar. Sebagaimana firman Tuhan, miliki kasih, tanggung jawab, miliki kebenaran, miliki keadilan, dan miliki juga kekudusan yang dijaga sebagai prinsip, sebagian prinsip sebagai pria yang berintegritas. Ada nggak ada orang yang lihat kita bisa menjaga ini. Tidak mudah Bapak Ibu, apalagi model kita pakai handphone sekarang begitu rupa. Ya, kita cari apa, keluarnya apa, gambarnya apa. Kadang-kadang bikin penasaran. Ya, judul-judulnya bikin orang mau tahu. Ya, mau lihat. Dan ternyata isinya jong semua dan merusak akan kekudusan yang kita punya. Dan kita seringkali nggak apa-apa. Ya, kalau kita bilang nggak apa-apa, akhirnya jadi apa? Kapan kejadian? Kelihatan nanti. Tingkat kerohanian kita naik atau turun. Bapak Ibu sendiri yang bisa mengukur. Kalau nggak benar Bapak Ibu sendiri yang tahu.
Ya, kita semua ini punya rekaman. Ya, tadi kameramen nge-shoot, yang foto nge-shoot, ya semua kasih lihat kita, ekspresi kita itu kelihatan semua yang di permukaan. Wah masuk TV, kalau nyembah angkat tangan, masuk TV gitu, biar kelihatan. Tapi Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu hati kita. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar dari 3. Ini baru khotbah. Kalau udah 3 kan khotbah. 1, 2, 3. Betul gak? Yuk klik satu slide. Ada 3 yang kita bisa pelajari. Mulai dari kehidupan Yosua. Bagaimana Yosua dipanggil Tuhan menjadi pria sejati. Makanya dulu angkatan saya ada dikenal dengan generasi Yosua. Yosua generation. Wah, kenapa? Karena Yosua patut menjadi teladan buat kita. Ya. Nah, di Bilangan 14 ayat yang ke-6. Saya nggak tahu, saya minta waktu ya, kasih tahu habis waktunya ya. Bilangan 14 ayat yang ke-6. Kita baca bersama. Dikatakan firman Tuhan, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Ini kisah ketika bangsa Israel sudah keluar dari Mesir, nyebrang Laut Merah, lalu mendapatkan banyak pesan Tuhan dan siap masuk ke Kanaan. Kanaan. Tetapi dari 12 pengintai yang masuk ke Kanaan, 10 menolak. Mempercayai bahwa Tuhan sanggup membawa mereka masuk ke dalam. 2 yang tetap percaya. Akibatnya Tuhan harus menghukum mereka. 40 hari mereka mengintai seluruh tanah Kanaan dan mereka membawa kabar ketakutan dan mereka bersungut-sungut. Mereka bilang begini, kalau boleh, ini yang bikin Tuhan marah juga. Pilih satu pemimpin yang membawa kami kembali ke Mesir. Dan banyak orang yang tadinya sudah percaya Yesus balik lagi, betul nggak? Karena nggak ngerti kebenaran ini. Balik lagi ke Mesir. Tuhan marah. Hukum bangsa Israel. 40 hari mereka mengintai, diganti dengan 40 tahun. Mereka harus berkeliling di padang gurun. Berapa lama di padang gurun? 40 tahun. Saya mau tanya, pada peristiwa ini Yosua sudah ada belum? Peristiwa pengintaian. Sudah, karena dia yang mengintai, betul nggak? Waktu 40 tahun dalam perjalanan di padang gurun menuju tanah Kanaan, Yosua ada nggak? Ada. Harusnya dia goyah nggak? Mana nih kita mau ke Kanaan? Nyanyi sekolah minggu gitu ya. Ku berjalan ke Kanaan. Nggak nyampe-nyampe. 40 tahun. Terus lihat teman seangkatannya. Mati. Teman seangkatannya mati semua. Yosua bisa goyah nggak? Mana Kanaannya Tuhan, mana Kanaannya? Beruntungnya Yosua tidak goyah. Maka dia masuk ke tanah. Bapak ibu saudara sekalian, jika kita tidak goyah, Kanaan itu ada, sudah disiapkan buat kita. Hidup yang penuh dengan kelimpahan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, itu Bapak ibu akan nikmati. Pegang baik-baik Mazmur 128 itu menjadi ayat perikop favorit saya untuk saya hidup dalam keluarga. Saya akan melihat anak cucu saya akan melihat keluarga saya berbahagia. Kata kuncinya ada di situ. Itu janji Tuhan. Nah, janji Tuhan atas Bapak Ibu Saudara sekalian apa? Ketika Bapak Ibu membaca Alkitab akan ketemu janji Tuhan. Dan Yosua tidak melihat kepada teman-temannya yang
meninggal kiri kanan depan belakang. Tetapi dia memandang kepada janji Tuhan bahwa dia akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan dia berjalan masuk ke dalam tanah Kanaan. Dia nggak nyangka kalau dia yang jadi pemimpin berikutnya yang masuk ke tanah Kanaan. Dia tetap berpikir Musa yang akan membawa mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Tapi ternyata tidak demikian. Tuhan bilang, Musa kamu stop, nggak bisa masuk. Kamu cukup melihat, tapi tidak bisa masuk. Yosua yang akan memimpin. Lalu apa yang Tuhan pesankan kepada Yosua? Jangan goyah. Teguhkan hatimu. Kanaan sudah di depan mata. Jangan sampai kejadian seperti 40 tahun yang lalu. Kejadian seperti 40 tahun yang lalu ketika mereka menjadi tidak percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa yang paling besar di hadapan Tuhan adalah dosa ketidakpercayaan. Yosua pasal yang pertama dikatakan firman Tuhan ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Lalu ayat yang ke-8. Tambahin ayat baru. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Jadi hidup kita itu sebenarnya sudah Tuhan buat satu jalan yang luar biasa. Tapi masalahnya sikap kita yang enggak menunjukkan itu. Mari berubah, hidupi kebenaran ini. Ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu. Apa? Apa? Jadi apapun yang Bapak Ibu kerjakan setiap hari, sadari hadirnya Tuhan. Makasih. Sadari hadirnya Tuhan. Sebab ini yang menjadi persoalan. Tuhan bagi kita. Bukan Tuhan tidak sanggup untuk menolong. Bukan Tuhan tidak sanggup menyediakan suami buat kamu yang terbaik. Masalahnya engkau belum siap menjadi istri yang terbaik. Kau masih ngeluh, malas membantu orang tua, sibuk untuk hal-hal yang tidak penting, kau tidak mempersiapkan diri. Itu yang seringkali terjadi. Saya nggak ngerti kenapa, tetapi yang pasti remaja pemudi, remaja pemuda, siapkan diri, song-song masa depanmu. Yang Tuhan sudah janjikan, gak usah dipikirin, Kanaan itu sudah ada. Kanaan gak kemana-mana, 40 tahun sudah berlalu, Kanaan tetap di situ. Persoalannya mau cepat atau mau lama. Bapak Ibu mau bahagianya cepat atau mau bahagianya nanti, terserah. Pilihan. Ya, nah itu Yosua. Untuk Daud. Daud di 1 Samuel 17 ayat 45-47 berkata, ketika dia dihadapkan dengan Goliat, dia berkata kamu boleh datang dengan lebing, dengan pedang dan sebagainya. Tapi aku datang dengan nama Tuhan. Allah yang aku percaya. Yang sanggup mengalahkan beruang dan juga singa-singa. Aku datang dengan nama itu. Goliat pasti dikalahkan. Dan betul, Goliat mati. Goliat kalah. Kenapa? Karena Daud percaya kepada Allahnya. Allah cuma tuntut itu. Betul gak kita mempercayai Allah itu ada? Betul gak bahwa Allah merencanakan yang terbaik buat kita? Nah yang ketiga adalah Yesus. Yesus kan Tuhan, iya betul. Tapi kita harus tahu, ketika dia datang dalam dunia ini, dia datang dalam rupa manusia. Dan dalam rupa manusia dia memberikan teladan. Teladan bagaimana dia bersikap sebagai laki-laki yang teguh berdiri di hadapan Bapaknya. Tidak goyah. Bahkan ketika dia harus diperhadapkan dengan
waktu untuk dia menanggung dosa manusia. Dia tidak takut dengan salib. Dia tidak takut dengan salib. Dia tidak takut dengan kematian. Tapi yang dia takutkan adalah keterpisahan dia dengan Bapa. Karena apa? Karena ketika dia menanggung dosa manusia, dosa membawa keterpisahan antara manusia dengan Allah. Lalu dia berkata, jika boleh cawan ini lalu. Jika boleh dosa manusia yang harus saya tanggung ini berlalu. Tapi biar kehendakmu yang jadi. Dan dia harus naik ke atas kayu salib, memikul dosa kita. Dosa saya dan dosa saudara. Jadi kalau udah ada yang pikul, harusnya tidak ada alasan untuk kita takut lagi dalam hidup ini. Jalan saja dengan Tuhan, hidupi dengan kebenarannya, dan Yesus sudah menunjukkan itu. Sebagai pria yang berdiri teguh sampai akhir. Kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan buat kita bapak-bapak, para pria. Tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita sebagai laki-laki adalah satu tanggung jawab yang Tuhan mau kita membawa keluarga kita kepada sebuah tujuan. Yaitu kemenangan yang memperlihatkan bahwa Allah itu ada. Amin. Istri, anak kita, keluarga besar kita akan melihat bagaimana kehidupan kita. Oleh sebab itu sebuah pertanyaan yang harus kita jawab. Bagaimana dengan kita? Bisa diklik. Bagaimana dengan kita? Nah, kita akhiri. Satu slide lagi. Wah, kalau satu slide itu semangat. Nah, ini slide-nya. Satu slide. Sebenarnya ini harusnya dibuat 5 slide. Tapi saya jadikan satu. Supaya Bapak Ibu, wah satu lagi. Oke, bagaimana dengan kita dapat menjadi pria yang tidak tergoyahkan? Bagaimana kita menjadi pria yang tidak tergoyahkan? Kita belajar dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Seringkali persoalannya bukan di Tuhan atau di kita, tetapi perspektif kita yang mungkin berbeda antara kita dengan Tuhan. Saya kasih contoh, ketika saya buka kacamata saya, maka saya melihat semuanya remang-remang. Sehingga saya tidak melihat dengan jelas Bapak Ibu Saudara sedang tertawa, sedang senyum, sedang merem, sedang tidur, saya nggak lihat. Tapi kalau saya pakai kacamata, maka saya bisa melihat dengan jelas. Lagi senyum, lagi liatin saya, dan pelototin saya, ada yang marah sama saya. Ya sedang lihat gitu ya. Nah, begitupun kita ketika sedang menjalani kehidupan ini. Ada begitu banyak perspektif yang belum tentu sama dengan perspektif Tuhan. Sehingga kita mengeluh. Kita marah, kita kecewa. Kita mau lari. Kenapa? Karena perspektifnya gak sama dengan perspektif Tuhan. Tapi kalau kita pakai perspektif Tuhan, kita akan lihat segala sesuatu kita harus alami untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya dan mengasihi akan Dia. Amin. Jadi kalau saya orang percaya, saya mengasihi Tuhan, terus saya mengalami sesuatu. Karena kita sekarang pakai kebenarannya, pakai kacamatanya Tuhan, kita akan lihat gini, akan ada kejutan apa lagi Tuhan? Akan ada keajaiban apa lagi Tuhan? Akan ada mujizat apa lagi Tuhan? Amin. Ini yang kita alami. Tapi kalau enggak, kita akan terus mengeluh. Kita marah, kita kecewa. Seperti bangsa Israel.
Maka Yosua sangat marah, Kaleb sangat marah, mereka mengoyakkan pakaian. Bangsa seperti ini memang kurang ajar. Nanti kita ketemu dalam 1 Korintus. Kita buka bersama boleh. Dan 1 Korintus nanti kita baca ya di bagian akhir ya. Itu kita akan ketemu bagian itu. Nah, jadi Matius 7, 24, 25 menceritakan kalau kita membangun hidup kita di atas batu, maka kita akan menjadi kuat ketika datang badai yang menerpa kita. Lalu kemudian yang kedua, hidupnya sungguh percaya dan hanya berharap kepada Allah. Enggak takut atas hidup ini, dia takutnya cuma sama Tuhan. Maka orang-orang yang hebat itu kita lihat muncul di permukaan itu karena mereka takut akan Tuhan. Bukan karena apapun yang menjadi tekanan yang ada dalam kehidupan sekitar kita. Coba kita lihat dalam Mazmur 56. Mazmur 56 ayat 3 dan 4. Mazmur 56 ayat 3 dan 4. Mazmur 56 ayat 3 dan 4. Ini tanda-tanda jam saya sudah selesai. Jadi tenang saja, nggak apa-apa. Ya. Dikatakan firman Tuhan, seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Amin. Ini yang harus muncul ketika kita dalam tekanan apapun dalam hidup ini. Kita tahu kita hanya percaya kepada Tuhan. Orang akan tekan kita, bahkan akan membinasakan kita, tapi kita tetap mempercayai Tuhan di atas segala-galanya. Saya yakin itu peristiwa yang sedang ramai terjadi. Ya mungkin tanda kutip, mungkin Brigadir Joshua itu tidak goyah dengan imannya, tetap percaya kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Lalu akhirnya dia harus binasa, kehilangan nyawa. Mungkin ini semua masih dalam penyelidikan kan, tetapi di mata Tuhan seperti peristiwa Habel, Kain dicari karena Tuhan tidak tidur. Amin. Oleh sebab itu saya mempercayai, jangan pernah goyah dengan apapun tekanan yang ada di sekitar kita. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi jangan goyah untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih, hidup dalam keadilan, hidup dalam tanggung jawab kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita bersama-sama 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai
melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Amin. Saya beritahu Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan kebenaran ini. Waktu Tuhan mengatakan kebenaran ini, Bapak Ibu teliti ke atas, Bapak Ibu akan dibuat kaget. Ini sedang berbicara tentang bangsa Israel yang dijadikan sebagai suatu peringatan. Kekecewaan Tuhan terhadap bangsa itu. Bangsa itu hidup dalam percabulan, hidup dalam penyembahan berhala. Dan bangsa itu hidup dalam persungutan, dosa ketidakpercayaan. Jadi kalau dalam keluarga, dalam rumah tangga ribut terus. Ada begitu banyak persungutan. Padahal itu sedang dicobai oleh Tuhan. Kenapa gak punya duit? Kenapa hari ini mau makan susah? Mau bayaran anak sekolah gak ada? Mau bayar kontrakan gak punya? Gak usah ribut, itu bagian Tuhan sedang mencobai kita. Apakah kita sungguh mempercayai akan Dia? Terlalu banyak masalah yang membuat Tuhan menjadi tidak berdaya. Oleh karena kita selalu melihat, bukan melihat Dia, tapi melihat. Rendahkan hati di depan Tuhan. Pegang pesan firman Tuhan hari ini. Jangan goyah. Apapun persoalan hidup yang kau alami, ibu-ibu dukung suamimu. Dukung, percaya saja bahwa Tuhan akan mengubah kehidupannya dan melakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidupnya. Bapak-bapak, jangan goyah. Tetap berdiri. Apapun yang sedang kau alami, tetap percaya. Tuhan tidak meninggalkan engkau. Jika engkau tidak punya jalan keluar, Tuhan bikin jalan. Dan Tuhan akan tolong kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita nyanyikan satu pujian. Nanti tim musik akan menolong kita. Dengan satu pujian bersama bahwa bagi Tuhan sungguh tidak ada satupun perkara-perkara yang besar, yang terlalu rumit, yang terlalu sulit untuk kita hadapi seorang diri. Tetapi Tuhan tahu Dia ada bersama dengan kita dan akan menolong kita. Kita katakan bersama, segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Haleluya. Segala perkara dapat kutangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong yang maha baik. Tetap percaya Tuhan setia. Dapat kutangguh. Bapak Ibu dikasih Tuhan, naikkan pujian ini dengan iman percaya. Ada Tuhan yang sedang melihat kita dan berkata, jangan takut, jangan gentar hatimu. Jangan menjadi lemah. Keadaan di sekitarmu
para pria yang namanya laki-laki. Saya mau bapak-bapak dan juga pria-pria muda maju ke depan. Maju ke depan. Ada tugas khusus yang Tuhan mau berikan kepada saudara. Sebagai pria di hadapan Tuhan hari ini. Para ibu-ibu, istri, putri, para wanita, arahkan tanganmu ke depan kepada para pria yang berdiri di hadapan saya saat ini. Firman Tuhan berkata, wanita itu penolong. Wanita itu teman pewaris. Wanita itu memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung para pria. Dan salah satu kekuatan dari wanita adalah doa. Oleh sebab itu arahkan tanganmu kepada para pria yang di depan. Dan mulailah berdoa. Mulailah berdoa. Lepaskan doa berkat atas para pria. Apa yang kau harapkan dari pria? Seperti yang dikatakan dalam Kolose pasal yang keempat, ada yang berdoa untuk para pria itu menjadi dewasa dan mampu melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Saya percaya banyak wanita pada hari ini sedang menanti-nantikan pria-prianya melakukan kehendak Allah. Ada banyak permohonan doa selama ini belum dikabulkan Tuhan. Hari ini arahkan tanganmu kepada para pria. Sebut namanya jika kau kenal. Berdoa bagi mereka. Para pria, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau sedang berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan melihat engkau secara pribadi dan berjalan di antara engkau satu persatu. Dia menyebut namamu seperti yang menyebut nama Zakius. Zakius tidak naik ke atas pohon dan memperkenalkan namanya. Tidak ada satu orang pun yang bercerita tentang Zakius. Tetapi ketika Yesus berhenti di bawah pohon itu, dia berkata, Zakius, turunlah. Allah punya rencana besar atas Zakius. Dan hari ini Allah menyebut namamu secara pribadi. Allah sedang berbicara dengan engkau secara pribadi. Namamu disebut. Dan Allah memanggil engkau. Allah memanggil engkau dengan tugas khusus supaya lewat hidupmu Tuhan dipermuliakan. Lewat hidupmu Tuhan dimuliakan. Lewat hidupmu Tuhan dimuliakan. Jangan lihat usiamu masih muda. Jangan lihat usiamu sudah tua dan berkata tidak ada lagi harapan. Tidak mungkin lagi saya berubah. Ketika engkau mengizinkan Yesus lahir dalam hidupmu, ketika Yesus kembali hidup dalam kehidupanmu, maka mulai saat ini hidupmu menjadi baru. Engkau menjadi muda kembali. Engkau melihat hidupmu bukan lagi bicara 1 tahun, 2 tahun, tapi engkau bicara kekekalan. Hidupmu akan menjadi cerita, sejarah bagi keluargamu, bagi keturunanmu, keturunan selanjutnya. Satu hari saya mendapatkan foto dari saudara saya yang memperlihatkan foto kakek moyang saya. Kakek moyang saya, generasi keempat di atas saya. Dia foto.
Lalu Tuhan mengingatkan saya, kamu ini keturunan orang kaya. Karena zaman dulu kalau orang bisa difoto seperti itu orang pasti punya uang. Saya tidak kenal, saya tidak pernah jumpa. Tapi catatan itu membekas. Hanya sepotong foto. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, mari kita tinggalkan legacy buat keturunan kita. Anak cucu kita, cicit kita, generasi di bawah-bawah kita akan mengingat apa yang kita putuskan hari ini. Bahwa kita mau berdiri, hidup, menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari para pria, angkat tanganmu di depan Tuhan. Dengar pesan firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin keluargamu. Untuk memiliki janji-janji Tuhan. Yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Barang siapa datang kepadanya tidak akan dikecewakan. Tetapi mereka akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan Tuhan melalui hamba-hambanya. Melalui firman Tuhan yang kau dengar setiap minggu. Melalui firman Tuhan yang kau baca dan renungkan setiap hari. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan kompromi dengan dosa. Jangan kompromi dengan kejahatan. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan kau lupa memperkatakan setiap firman Tuhan. Dan merenungkan firman itu siang dan malam. Dan Tuhan akan membuat semua perjalananmu, usahamu, keluargamu, anakmu, mantumu, cucumu, mereka berhasil. Dan engkau akan beruntung. Kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan kecut, jangan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Berdirilah teguh, pimpin keluargamu, pimpin dirimu untuk masuk kepada penggenapan janji Tuhan. Menjadi pribadi yang tidak tergoyahkan. Bapak-bapak berdoa untuk para pria, berdoa untuk mereka yang saat ini berdiri di hadapanmu. Apa yang menjadi janjimu atas mereka tergenapi bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Mereka akan melihat sekalipun seandainya mereka harus berjalan melalui padang gurun. Mereka akan tetap setia dan percaya. Tidak goyah sampai Kanaan mereka dapatkan. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Puji Tuhan. Untuk para pria, pesan firman Tuhan sudah sampaikan. Saya pernah gagal pada waktu usia muda saya. Saya sudah sekolah Alkitab. Tetapi saya gagal dalam mengurus keuangan dengan benar. Ya, ketika saya mendapat pekerjaan yang tidak seharusnya, saya mulai menyimpang ke kanan dan ke kiri. Usia di mana saya harus mengerjakan soal yang Tuhan kasih. Dan ternyata jawaban yang saya isi itu salah semua. Akhirnya yang saya harapkan, saya akan sukses, saya akan berhasil pada usia muda. Itu ternyata jong semua. Saya sudah sekolah Alkitab, ngerti firman Tuhan. Tapi saya belum melakukan dengan benar. Saya belum melakukan dengan benar. Dan itu yang terjadi. Dan satu kesempatan saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, satu hal yang saya minta. Kalau saya harus melewati padang gurun ini, enggak masalah.
Cuma satu yang saya minta, jangan tinggalkan saya. Jadi saya tidak dikasih Tuhan 40 tahun. Karena kalau 40 tahun saya gak bisa masuk Kanaan sekarang. Saya hanya melewati 4 tahun. Masa kesesakan, gak punya uang sama sekali. Di dompet gak ada uang. Gak jelas kerjaan, gak jelas masa depan. Saya hanya bilang, Tuhan, jangan tinggalkan saya. Dan Tuhan tuntun saya. Tuhan pegang saya. Sehingga Tuhan memelihara saya dengan luar biasa hari ini. Dengan sangat baik. Anak-anak, keluarga, semua tercukupi dengan baik. Tuhan baik. Sekali lagi, semua karena kemurahan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalaupun kita harus membayar harga dari kebodohan kita, kesalahan kita, gak apa-apa, jalanin aja. Yang penting jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Semakin semangat dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dan hari ini saya datang dengan 2 anak saya. Ya, anak rohani saya, silakan. Ya. Doni dengan Lydia. Ya, mereka suami istri. Tuhan berkati dan bantu saya dalam pelayanan bersama-sama. Tuhan berkati, saya serahkan kembali kepada pemimpin. Nanti panjang. Saya serahkan kepada Tuhan berkati. Sebenarnya ada kesaksian tapi nantilah. Ya, next time. Terberkati oleh firman-Nya, amin. Masih bersuka cita? Boleh saya lihat tangannya masih bersuka cita siang hari ini? Oke. Sebentar kita akan memberikan persembahan, saudara, boleh dipersiapkan. Dan kita akan memberikan, hari ini kita akan memberikan 2 persembahan. Jadi nanti akan ada 2 kantung persembahan yang akan dijalankan. Yang berwarna merah akan diperuntukkan untuk persembahan biasa, yang biasa dijalankan. Dan ada kantung yang berwarna biru, itu adalah persembahan untuk harnas kaum pria, yang spesial dijalankan persembahannya pada hari ini, saudara. Oke, baik, sebelum memberi, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, di segala nama-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat setiap kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk boleh memberi Tuhan sedikit dari persembahan kami Tuhan untuk Engkau, dan kiranya ini boleh menyenangkan hati-Mu dan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Bagi yang siap memberi, sama-sama kita nyatakan amin.
saya minta tadi yang para pria-pria yang tadi bangkit berdiri, boleh bangkit berdiri lagi sekali lagi. Yang pria-pria tadi yang bangkit berdiri, oh ya, yang tadi. Selain pembicara, ya, selain juga dengan tamu, ya. Tapi khusus pria-pria yang tadi bangkit berdiri, mari saya minta untuk maju ke depan. Maju ke depan yuk, kita maju ke depan. Oke. Tadi kita sudah didoakan oleh hambanya. Yuk. Tapi kali ini kami di dalam Harnas Hari Nasional Kaum Pria, tidak hanya kami juga menerima berkat dari Tuhan, tetapi kami ingin mempersembahkan persembahan spesial pada saat pagi hari ini. Tadi kita terima berkat, kita didoakan. Sekarang kita berbalik ya ke arah jemaat, kita sama-sama maju. Ya, oke, kita mau memberikan persembahan spesial melalui pujian kali ini. Nah, melalui pujian ya, oke. Nah, oke. Ya, ialah ini komitmen kami untuk kami hidup lebih sungguh-sungguh lagi untuk Tuhan. Dan hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Kita mau naikkan pujian itu. Dan inilah persembahan spesial kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Kami bersyukur Tuhan. Ini kami pria-priamu Tuhan. Kau pakai kami. Kau pakai kami ya Tuhan Yesus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidup kami. Inilah kami para pria-priamu ya Bapa. Haleluya. Selagi aku masih, kami dapat berdiri teguh, kami dapat berdiri kuat karena Engkau yang memampukan kami ya Bapa. Ya Tuhan, tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, pakailah hidup kami. Pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah. Sekali lagi katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Inilah persembahan kami, kiranya terus dukung dalam doa untuk kami sekalian, agar kami tetap terus berdiri teguh dan tidak goyah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Silakan. Terima kasih buat semua para pria-pria yang sudah
memberikan persembahan spesial dan tanpa latihan. Langsung, tapi kompak luar biasa. Baik, saya serahkan kembali. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom guys, saya Gunawan, saya Nicholas, dan kita akan membawakan pengumuman untuk bulan Agustus. Nah, ngomong-ngomong, Koko tahu nggak tema bulan Agustus itu apa? Masa lu lupa sih nih? Tema bulan Agustus kita itu berbicara tentang community atau komunitas. Oh iya, aku baru ingat. Nah, sekarang gua tanya coba, kira-kira lu lupa nggak? Coba sebutin pembicara-pembicara yang ada untuk bulan Agustus kita nih, siapa aja? Ayo. Nah, pada minggu pertama kita akan dilayani oleh Gembala Sidang kita, Pendeta Agus Setiawan, disertai Perjamuan Kudus. Dan pada minggu kedua kami akan dilayani oleh Pendeta Timotius Alex. Dan juga pada hari itu kami akan merayakan Hari Nasional Kaum Pria yang bertema The Unshakable Man. Nah, kalau untuk pembicaraan ketiga dan keempat kita, siapa? Nah, untuk minggu ketiga kita bakal dilayani kembali oleh Gembala Sidang kita, yaitu Pendeta Agus Setiawan Arifi. Dan itu juga sambil memperingati kita acara 17-an atau Hari Kemerdekaan negara tercinta kita nih, yang pasti bakal menarik banget pada hari itu. Dan di minggu keempat, minggu yang terakhir nih, kita bakal dilayani oleh Ibu Gembala Sidang kita atau istrinya Pak Agus nih, yaitu Pendeta Muda Kresian Jaja. Yeay. Oh iya nih, Koko juga beringat nih, kalau tanggal 28 Agustus kita ada kegiatan yaitu doa keliling di sekitar lingkungan gereja kita nih. Nah itu tujuannya adalah supaya kita bisa menjadi berkat, supaya orang-orang yang nggak ada di sekitar gereja kita juga bisa diberkati dengan kehadiran gereja kita nih. Dan pastinya luar Nah, ngomong-ngomong soal doa, kita juga ada nih ibadah doa setiap Rabu, minggu kedua dan minggu keempat via Google Meet. Ikut ya. Nah nih, gereja kita ini kan lagi mau berdiri gereja ini dalam waktu ke depan. Kita sebagai jemaat-jemaat PSDSIPA harus mendukung program ini nih, supaya kita punya tempat yang tetap nih untuk beribadah kita. Nah bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin turut mendukung dalam program pembelian gedung gereja, bisa nih untuk menabur atau mentransferkan uangnya di nomor rekening yang ada di bawah ini. Untuk jemaat yang belum mendownload aplikasi GSDSIPA, dapat langsung segera mendownloadnya di Google Play Store untuk informasi dan pelayanan seputar gereja. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa untuk follow akun sosial media kita, Instagram dan Facebook kita di @gsdia_sipipa. Dan kami menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara untuk tetap menjaga protokol kesehatan di area sekitar gereja selama ibadah atau kebaktian berlangsung. Untuk Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk selalu menghidupi core value GSDA. Cinta Tuhan, rendah hati, jujur, dan rajin. You move the mountains, and I believe I see you do it again. You made a way. Mountains, and I believe I see you do it again. Saya undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri, kita mau menutup kebaktian kita hari ini.
Sungguh besar segala sesuatu yang Kau lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan pada saat siang hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan, bukan hanya kaum pria saja yang diberkati Tuhan, tetapi kami semua pada saat siang hari ini Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, kami mau Tuhan tetap berdiri teguh, tidak akan pernah goyah Tuhan, setia selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan di dalam kehidupan kami mau terus setia dan bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkatilah terus Tuhan pendeta daripada hamba-Mu pendeta Timotius Alexandra yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Allah terus menuntun langkah anak-Mu ini Tuhan. Sertai Tuhan, berkati keluarganya, berkati pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan, berkati usahanya Tuhan, semuanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, pada saat ini juga Tuhan, kami juga berdoa ya Bapak. Berkatilah juga negeri dan bangsa kami Indonesia tercinta Tuhan. Segala apapun masalah-masalah yang terjadi di negeri Indonesia ini Tuhan, kiranya Tuhan dapat diselesaikan dengan hal-hal yang baik Tuhan. Segala apapun Tuhan, baik itu politik, ekonomi Tuhan, permasalahan apapun Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Kau yang memberikan keamanan, Engkau juga yang akan memberikan kedamaian bagi negeri kami Tuhan. Jauhkanlah negeri ini Tuhan dari orang-orang yang ingin menghancurkan negeri ini Tuhan. Tutup bungkuslah negeri ini Tuhan selalu dengan kasih-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau akan terus memakai setiap anak-anak Tuhan. Engkau akan terus memakai setiap kami Tuhan, untuk terus menjadi saksi-Mu Tuhan bagi dunia yang gelap ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Pakailah kami Tuhan, kami mau Tuhan menjadi saksi-Mu yang hidup Tuhan. Sehingga Tuhan, mereka yang belum mengenal Tuhan dapat mengenal Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Siang hari ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap pengurus dan setiap pelayan serta jemaat Tuhan yang ada di GSJ City Park. Kiranya kami dapat bekerja bersama-sama, kami dapat bertumbuh bersama-sama di dalam gereja Tuhan, di tempat ini Tuhan. Segala apapun Tuhan yang di gereja ini butuhkan, kami percaya Tuhanlah Engkau Allah yang terus memberkati gereja City Park Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang sertai perjalanan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Berkati setiap jemaat Tuhan yang sekolah, untuk anak-anak sekolah minggu, untuk kami Tuhan yang masih kuliah. Tuhan Kau memberikan hikmat kepada kami semua Tuhan, sehingga mereka dapat mencapai segala cita-cita mereka Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Berkatilah setiap kami yang bekerja Tuhan, apa yang dikerjakan oleh tangan kami Tuhan, apa yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan Tuhan. Kami percaya bukan dengan kekuatan dan kepintaran kami Tuhan, tetapi Tuhan karena Engkau yang memampukan kami, sehingga Engkau akan membuat kami terus maju dan terus maju Tuhan. Bukan kemunduran yang kami alami, tetapi bersama Yesus kami akan terus maju, karena Engkaulah yang terus menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibu-ibu rumah tangga Tuhan, karena merekalah Tuhan setiap rumah tangga dapat menjadi berhasil. Berkatilah para ayah Tuhan yang bekerja Tuhan, mereka kiranya tanggung jawab sebagai kepala keluarga, mereka dapat belajar daripada Kristus sebagai kepala utama ya Bapa. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami mau pulang sertai tutup buku selalu. Kembalikan kami pada minggu yang akan datang. Ajarlah kami setia di dalam pertemuan-pertemuan ibadah yang diadakan di gereja ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, itu untuk pertumbuhan rohani kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Firman-Nya berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan pada pagi hari. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa,
cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai daripada hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali menjemput kita di atas awan-awan. Mari yang sudah diberkati Tuhan, mari kita katakan sama-sama. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah selalu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak malu, bermodal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu, serta mencapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan negerimu bangga, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Terima kasih buat surprise-nya dari seluruh jemaat dan hambanya juga. Pada kesempatan ini Bapak Pendeta Timotius Alexandra yang sudah hadir bersama dengan anak rohani. Saya boleh merayakan dengan Bapak Pendeta dan juga seluruhnya, luar biasa. Dan tidak hanya itu saja, saya minta anak saya yang namanya Keisha. Kemarin kami merayakan, dia katakan dia mau minta sekalian bersama dengan anak saya, ya. Dia mau bersama dengan papanya ulang tahun di tanggal 14. Jadi saya minta untuk Keisha boleh ada di depan. Kemarin dia berkata demikian, ya. Ada Nasya juga anak kedua nih. Ini Keisha di tanggal 2 Agustus. Jadi kalau anak saya yang pertama di bulannya sama dengan saya. Tapi kalau anak saya yang kedua bulannya sama dengan mamanya, bulan Februari, seperti itu. Ya. Sekali lagi kami bersyukur, terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan kado yang spesial di hari ini. Kiranya tidak hanya saya secara pribadi bertumbuh dan diberkati Tuhan, saya berharap dan saya juga berdoa supaya seluruh jemaat juga pun bertumbuh di dalam Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Apalagi nih MC-nya, saya disuruh apa? Make a wish boleh kok, make a wish dulu. Oke, tiup lilinnya ya kok ya. Dalam hitungan 1, 2, 3. Kipas terus. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga.
saya juga mengundang Pak Alex untuk berdoa.